Oke guys, kali ini kita akan membicarakan mengenai kelistrikan bodi atau body electrical. Namun jangan lupa agar lebih semangat, jangan lupa klik subscribe. Ya, kelistrikan bodi kali ini masuk dalam materi pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan atau PKKR yang khususnya kelas 11 SMK. Ruang lingkup yang akan kita bahas adalah yang pertama materi kelistrikan bodi itu sendiri yang akan kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah jaringan kabel atau wiring harness. Kemudian bagian kedua adalah lampu atau lighting. Kemudian bagian yang ketiga adalah pengenalan simbol-simbol kelistrikan. Dan di segmen yang berbeda nanti akan kita sampaikan tentang penilaian online melalui link-link yang akan kita share kepada seluruh student atau pelajar yang nanti akan kita atur kemudian. Kalau kita bicara tentang kelistrikan bodi merupakan semua sistem kelistrikan yang terdapat pada bodi kendaraan. Fungsinya adalah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Macam-macamnya pada dasarnya dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu kelistrikan eksterior dan kelistrikan bagian interior. Untuk kelistrikan bagian eksterior, antara lain di sini ada headlight atau lampu kepala. Lampu kepala ada 3, yaitu lampu kota, kemudian ada lampu headlight low, kemudian ada headlight high, ya, lampu kota, kemudian lampu headlight low, dan lampu headlight high. Kemudian di samping itu ada juga lampu sense atau turn signal. Nah, ini juga bisa difungsikan sebagai lampu hazard. Pada lampu sense ini ada kiri dan kanan yang akan digunakan seorang pengemudi ketika dia akan berbelok. Kemudian lampu hazard dua-duanya akan menyala khususnya pada kondisi-kondisi tertentu. Di samping itu ada lampu kabut atau biasa disebut dengan fog lamp. Ini terdapat di bagian bawah, ada 2 buah, tapi ini hanya untuk kendaraan-kendaraan pada tipe-tipe tertentu. Artinya tidak semua kendaraan ada lampu fognya atau lampu kabutnya. Kemudian juga dilengkapi dengan wiper untuk menghapus atau menyeka kaca. Kemudian juga dilengkapi port washer. Biasanya di bagian depan ada 2, ini yang akan menyemburkan air pada saat yang diperlukan. Kemudian di bagian belakang ini terdapat tail lamp atau lampu ekor dan juga terdapat stop lamp. Nah, lampu ekor ini akan menyala pada saat lampu kota menyala. Kemudian stop lamp akan menyala pada saat pedal rem diinjak. Kemudian pada bagian yang lain juga terdapat sense lamp atau lampu rating ya, atau lampu turn signal. Ini yang akan memberikan sinyal kepada pengendara yang lain dari seorang pengemudi ketika dia mau berbelok. Ya, ini untuk kanan dan ini untuk kiri. Juga kalau kedua-duanya ini disebut lampu hazard. Ya. Di samping itu pada bagian belakang juga terdapat lampu mundur yang ini akan menyala pada saat handle pemindah gigi ini ditarik atau ditempatkan pada posisi mundur. Di bagian atas terdapat washer untuk menyemprotkan air di bagian belakang, kemudian juga dilengkapi dengan wiper. Di bagian dalam untuk interior electrical antara lain terdapat horn switch atau switch untuk klakson. Nah, ini akan mengeluarkan suara ketika ini ditekan. Kemudian di samping itu ada combination meter electrical. Ya, ini akan memberikan sinyal-sinyal informasi-informasi penting kepada seorang driver. Ya, juga di sana terdapat lampunya yang kecil yang akan menyala pada saat lampu kota dinyalakan. Kemudian juga terdapat radio tape. Ini hampir semua kendaraan sekarang sudah dilengkapi dengan radio tape ini. Kemudian juga ada switch AC, ya, baik pada level-level tertentu maupun untuk menghidupkan dan mematikan, juga dilengkapi dengan port-port AC yang terhubung langsung dengan evaporator. Kemudian di bagian pintu dilengkapi juga dengan adanya power window yang akan mengendalikan kaca-kaca jendela pada pintu-pintu baik kanan, kiri, depan, dan belakang. Juga dilengkapi dengan power
door lock ya, ini untuk mengunci pintu sehingga pintu tidak bisa dibuka kalau door locknya ini masih dalam keadaan terkunci atau on. Kemudian juga di sebelah kanan setir ini terdapat namanya mirror switch, ini untuk mengendalikan kaca spion dari dalam kendaraan. Jadi kalau kita akan menggeser kaca spionnya pada posisi tertentu, cukup menekan tombol yang ada di sini. Kemudian juga ada dome lamp. Dome lamp itu untuk mengetahui persis apakah pintu ini sudah tertutup rapat atau belum. Kalau ada pintu yang belum rapat, maka dome lamp ini akan menyala. Itu terkait dengan kelistrikan interior dan eksterior. Kemudian kita akan membahas tentang wiring harness. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan komponen-komponen kelistrikan dan melindungi sirkuit kelistrikan. Wiring harness terdiri dari 3, yaitu kabel, komponen penghubung, dan komponen pelindung. Kabel sendiri ada bermacam-macam, ada kabel NGA, kemudian ada kabel NGM, kemudian ada kabel NGAF, kemudian juga ada kabel NGMHY, juga ada kabel NGMHY, juga ada kabel NGG. Nah, ini dengan spesifikasi yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda pula. Dan yang kedua tentang konektor. Konektor yang pertama adalah junction block, yaitu tempat di mana sekumpulan sambungan kabel kelistrikan mobil ditempatkan. Nah, ini biasanya ditempatkan di bagian cap atau kap kendaraan bagian depan dekat mesin. Nah, ini berisi tentang relay dan fuse serta fuse cabling dan sambungan-sambungan kabel. Kemudian yang kedua adalah wire to wire connector ya, ini tentang konektor. Wire to wire connector itu adalah konektor untuk menghubungkan kabel dengan kabel. Ini sudah dilengkapi dengan konektor atau soket sehingga mudah untuk memutus atau menyambungkannya pada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kemudian juga ada wire to component connector, konektor untuk menghubungkan kabel dengan komponen tertentu, misalnya lampu. Ini sehingga ketika kita mau mengganti, melepas, memasang lampu ini akan lebih praktis, lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian yang keempat adalah ada junction connector. Ini biasanya konektor yang nanti akan dibagi-bagi atau disalurkan pada saluran-saluran yang berbeda. Nah, ini pasti ada pada kendaraan. Kemudian juga ada baut body. Ya, baut body ini untuk menyambungkan kabel body dengan bodi kendaraan sehingga ini akan lebih kuat dan menjamin koneksinya. Kemudian yang ketiga adalah tentang protektor. Protektor yang pertama adalah fuse dan fuse cabling. Ya, fuse atau sekring, biasa disebut sekring, ini ada dua tipe, yaitu tipe blade dan tipe silindris. Sedangkan untuk fuse cabling ini ada cartridge type dan link type. Ya. Sedangkan spesifikasinya ini udah ada standarisasi warna. Misalnya untuk yang blade type fuse ini ada kapasitas 5 ampere, maka dia pasti akan berwarna brown yellowish atau coklat kuning-kuningan. Kemudian yang 7,5 ampere itu berwarna coklat, yang berwarna merah itu 10 ampere dan seterusnya dan seterusnya. Ini udah standar guys. Kemudian untuk fuse cabling ini juga udah ada standarisasi warnanya. Bedanya adalah untuk fuse cabling ini kapasitasnya biasanya lebih besar guys, 30 ampere ke atas. Nah, ini udah ditetapkan warnanya, ada standarisasinya. Pink itu 30 ampere, green itu 40 ampere dan seterusnya. Kemudian protektor yang kedua adalah circuit breaker. Circuit breaker ini ada dua, manual reset type dan automatic reset type. Cara kerjanya di sini ada gambaran untuk before operation dan after operation. Before operation atau sebelum beroperasi, maka ini akan menghubungkan rangkaian kelistrikan. Ya. Kemudian after operation ini akan memutuskan rangkaian kelistrikan, baik yang dioperasikan secara manual maupun secara otomatis. Kemudian protektor yang kedua adalah saklar dan relay. Ya. Saklar dan relay ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik pada sirkuit kelistrikan. Antara lain ada saklar putar, ini yang biasa kita pakai pada kendaraan ya. Biasa disebut dengan ignition switch atau kunci kontak. Kunci kontak yang kita biasa gunakan untuk menghidupkan atau mematikan kendaraan itu disebut atau masuk dalam kategori saklar putar. Kemudian
berikutnya adalah saklar tekan. Ya, ini biasa terdapat pada kendaraan mobil. Ya, ini biasanya misalnya pada hazard warning switch. Ya. Jadi cara mengoperasikannya tinggal tekan saja on, tekan lagi off. Nah, begitu seterusnya. Kemudian ada juga saklar ungkit atau seesaw switch. Ya, ini biasanya contohnya pada door lock switch. Ini tinggal tekan ke posisi tertentu on, tekan pada posisi yang lain off dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah atau berikutnya adalah saklar tuas atau biasa disebut lever switch. Ini biasa disebut juga combination switch yang terdapat pada dekat setir. Kemudian reed switch ini terdapat pada misalnya tangki minyak rem. Nah, ketika minyak rem pada level yang rendah maka dia akan menghubungkan rangkaian kelistrikan sehingga akan memberikan indikator kepada seorang pengemudi bahwa minyaknya pada level yang kurang sehingga pengemudi langsung tahu dengan adanya lampu yang menyala. Kemudian ada juga temperatur switch. Ya. Ini terdapat pada kendaraan. Ya, ini terhubung langsung dengan sistem pendingin kendaraan sehingga ketika kendaraan pada kondisi panas maka seorang driver tahu dari combination meter yang terdapat pada dashboard itu. Nah, ini akan menyampaikan informasi kepada seorang pengemudi bahwa kendaraan pada posisi temperatur tertentu, khususnya pada temperatur tinggi ini sangat berbahaya kalau tidak diketahui ini. Kemudian berikutnya adalah relay. Relay ini gunanya untuk memperpanjang umur switch, juga untuk memperkecil voltage drop atau kehilangan voltage karena sirkuit akan dapat dibuat lebih pendek. Kemudian di sini ada dua, electromagnetic relay dan hang type switching relay. Cara kerjanya adalah khususnya untuk relay 4 kaki normally open ya, karena relay ini bekerja pada saat mendapatkan aliran listrik sehingga ketika di sini ada dua buah terminal yaitu 85 dan 86, ketika ini dialiri listrik maka solenoid yang ada di sini akan berubah menjadi magnet sehingga akan menghubungkan antara terminal 30 dan 87. Nah, ini pada posisi ini disebut relay 4 kaki normally open. Ya, ini normally open karena ini terminal 30 dan 87 ini belum terhubung. Dan ketika dialiri listrik 85 dan 86, maka ini akan menjadi magnet dan menghubungkan antara 30 dan 87. Nah, sehingga ini akan terhubung. Kemudian untuk relay double throw yang masuk dalam kategori hang type switching relay ini pada saat tertentu ketika belum dialiri listrik dia akan menghubungkan pada rangkaian tertentu dan ketika dialiri listrik juga ini akan bergeser menghubungkan rangkaian yang berbeda. Itu guys terkait dengan kelistrikan otomotif. Selamat mempelajari lanjut. Terima kasih. Yuk, yes.